Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Dapur Tutorial. Nah, jadi berdasarkan data YouTube di tahun 2025 ini, ada 98% sahabat YouTuber pemula yang gagal konten dan gagal monetisasi. Nah, apa penyebabnya? Jadi di video kali ini saya akan bahas ada 6 penyebab kenapa sahabat YouTuber pemula itu selalu gagal konten dan gagal membangun channel. Jadi buat teman-teman, simak video ini sampai habis. Mungkin saja ada di antara 6 ini yang ada pada diri teman-teman sendiri. Itulah yang harus kita perbaiki supaya teman-teman bisa sukses membangun channel teman-teman hingga bisa gajian setiap bulan di YouTube. Tanpa berlama-lama lagi, simak video ini sampai habis. Kita langsung saja apa penyebab yang pertama. Nah, penyebab yang pertama kenapa sahabat YouTuber pemula itu selalu gagal konten, simpel saja. Karena overthinking atau masih malu-malu ketika merekam video, lalu dalam merekam video di luar ruangan, mengambil sebuah momen, atau juga masih malu-malu merekam video atau berbicara di depan kamera. Ketika kita menjadi seorang konten kreator atau memang sudah berniat ingin menjadi seorang konten kreator, ya kita harus belajar. Jangan teman-teman menilai orang atau konten kreator yang sudah besar sekarang ini yang lancar berbicara di depan kamera, ya langsung bisa begitu saja. Mereka belajar. Mereka selalu memperbaiki video pertama mereka dengan video kedua, video ketiga menjadi lebih baik lagi. Banyak sebenarnya tempat kita belajar di channel-channel di YouTube ya. Banyak tutorial yang mengajarkan bagaimana bicara depan kamera, bagaimana cara mengambil video di luar ruangan, bagaimana supaya video di luar ruangan yang kita ambil tuh pencahayaannya bagus. Jadi sebenarnya intinya belajar lagi dan belajar lagi kalau memang kita ingin sukses di YouTube. Nah, penyebab yang kedua, kenapa sahabat YouTuber pemula itu selalu gagal konten, gagal monetisasi, dan putus di tengah jalan. Yang kedua yaitu tidak fokus. Tidak fokus dalam satu tema. Sekarang ngupload ini, besok lain lagi, besoknya lagi lain lagi. Itu salah satu penyebab video teman-teman itu tidak mendapatkan penonton. YouTube akan merekomendasikan video kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu berdasarkan jejak digital dari video pertama kita. Kalau video pertama kita itu video masakan, lalu video kedua kita itu video mancing, nah, YouTube tetap akan merekomendasikan video kedua itu sesuai dengan jejak digital pada video pertama. Ya, kalau video pertama kita itu video masakan, tentunya targetnya ibu-ibu atau perempuan. Ya, tentunya di video mancing juga targetnya target ibu-ibu dan target perempuan juga, target utama. Karena berdasarkan jejak digital pertama. Sehingga, ketika orang atau seorang ibu-ibu di video pertama melihat video masakan, di video kedua disuguhkan dengan video mancing, ya tentunya itu jauh beda ya, sehingga video teman-teman itu hanya diabaikan karena tidak sesuai dengan selera mereka. Dan itulah alasannya kenapa kita itu dianjurkan satu tema supaya algoritma dari channel kita itu terbentuk dan video pertama, kedua, ketiga itu rekomendasinya saling berkaitan, saling menyambung, sehingga rekomendasi dari sistem YouTube itu tidak selalu berubah-ubah di antara video pertama, kedua, dan ketiga. Jadi selalu nyambung rekomendasinya dan algoritmanya akan terbentuk secara utuh, tidak bercampur-campur. Oke, jadi itu alasan yang kedua ya. Fokuslah pada satu tema supaya algoritma teman-teman itu lebih terbentuk dan rekomendasi dari video teman-teman itu satu arah. Yang ketiga, penyebab kenapa sahabat itu bermula itu selalu gagal monetisasi, gagal konten. Yang ketiga itu mudah terpengaruh. Nah, ini nih yang mungkin sering terjadi di kalangan sahabat itu bermula. Ketika kita mau konten, tamu datang. Ketika kita mau konten, dapat telepon dari kawan. Ngopi yuk. Ketika kita mau konten, pacar kita nelpon, bang, mas, jalan yuk. Ujung-ujungnya kita tidak jadi konten. Buatlah schedule pada diri teman-teman itu setiap hari, jam segini saya harus konten. Jam segini saya harus konten. Hari ini saya harus konten. Jadi sehingga konten kita itu selalu ada. Kita harus menekankan kepada diri kita tuh harus membuat satu video minimal dalam satu hari. Coba jadikan mengonten itu, membuat video itu seperti kita makan sehari-hari ya. Berapa kita makan sehari-hari? Pagi kita sarapan, siang kita makan, dan malam kita makan. Nah, coba jadikan buat seperti itu juga. Jangan jadikan konten itu hanya selingan ketika ada waktu saja. Kalau seperti itu, ya YouTube juga akan seenaknya saja memberikan rekomendasi kepada video teman-teman. Sedangkan teman-teman juga seenaknya saja, kapan ada waktu saja untuk membuat video. Jadi, jangan mudah terpengaruh. Buatlah schedule kapan kita mengupload video. Yang keempat, kenapa sahabat YouTuber pemula itu selalu gagal? Yang keempat, kurangnya mental baja pada diri sahabat YouTuber pemula. Nah, ini nih. Ketika kita ngonten, lalu kita upload video, dan ada beberapa komentar di kolom komentar, dan mungkin ada salah satu komentar dari netizen yang
Ya mungkin komentarnya agak sedikit julid yang membuat mental teman-teman itu down. Ya mungkin banyak sih sebenarnya, ah sok tahu channel baru segini sudah sok-sokan ini segala macam, sok-sok ngartis. Nah, di media sosial itulah yang namanya media sosial ya. Sebanyak orang yang suka, sebanyak juga orang yang tidak suka dengan kita. Terkadang melihat keberhasilan channel kita itu orang jadi julid. Dan itu sebenarnya ya anggap saja angin lalu. Biarkan saja. Nanti kalau dia capek sendiri ya dia nanti juga akan diam sendiri. Jadi bangun mental teman-teman, bagaimana menghadapi komentar-komentar di kolom komentar tersebut. Jangan pernah down, jangan pernah patah semangat dengan komentar-komentar orang lain di kolom komentar. Itu hal biasa. Yang kelima, kenapa teman-teman itu selalu gagal konten, gagal membangun channel? Karena teman-teman itu tidak punya target. Ketika pertama kali membangun channel, kita itu harus punya target ya. Sekarang target kita itu berapa bulan harus monet, berapa minggu harus monet. Kita harus punya target, berapa video yang harus kita upload dalam seminggu. Jadi kita harus punya target sehingga kita ada tujuan, ada pencapaian yang harus kita capai. Dan itu akan membuat kita termotivasi dengan target tersebut. Nah, sekarang yang keenam, yang terakhir. Yang terakhir ini datanya mungkin 70% semua YouTuber pemula pasti seperti ini, saya yakin nih. Yang keenam yaitu kenapa sahabat YouTuber pemula itu selalu gagal konten, gagal monet? Karena banyak yang hanya ikut-ikutan. Orang buat channel, kita buat channel. Melihat orang gajian di YouTube, kita pengen buat channel. Sedangkan kita tidak tahu apa topik yang akan kita kembangkan di channel kita. Apa sih tema channel? Jadi, ketika kita ingin membuat channel, kita harus mempersiapkan segala sebagus mungkin ya. Mulai dari topik channelnya apa, bahannya nanti jangka panjang apa tidak. Ini salah satu trik buat teman-teman yang baru saja membangun channel. Ketika ingin membangun channel dari pertama, persiapkan dulu videonya, beberapa video, entah 10 video. Jadi setelah teman-teman punya stok 10 video, barulah teman-teman upload satu video satu hari. Tujuannya apa? Supaya ketika kita upload pertama video kita, dan mudah-mudahan saja video itu mendapatkan rekomendasi. Jadi video keduanya kita tidak perlu repot-repot membuat video terlebih dahulu lalu kita upload. Walaupun teman-teman nanti tidak ada waktu untuk mengupload video kedua, setidaknya teman-teman sudah punya stok 10 video untuk 10 hari ke depan yang akan teman-teman upload. Jadi usahakan ketika upload pertama, setiap hari kita harus upload. Nah, tujuannya supaya kita menstok video itu supaya setiap hari kita bisa upload walaupun kita tidak sempat membuat video ya. Jadi kita harus stok dulu sebelum mengupload video pertama membangun channelnya. Stok 10 video terlebih dahulu, lalu upload setiap hari. Nah, jadi setelah itu baru kita persiapkan video lagi untuk 10 hari ke depannya ketika video stok kita ini sudah habis. Jadi itulah triknya buat teman-teman yang sekarang. Jadi jangan kita punya satu video langsung kita upload, lalu video kedua kita harus ngambil video dulu, harus ngedit dulu. Terkadang ya kita tidak sempat mengambil video atau membuat video atau mengedit video hari ini. Tentunya kita tidak ada uploadan hari ini. Jadi stok dulu videonya 10 video atau 20 video, barulah itu kita upload setiap hari. Nah, menjelang stok kita ini habis, kita ansur lagi membuat stok video untuk berikutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, supaya rekomendasinya cepat terbentuk. Nah, jadi itulah tadi 6 penyebab kenapa sahabat YouTuber pemula itu selalu gagal. Ya, mudah-mudahan saja teman-teman bisa perbaiki 6 hal ini pada diri teman-teman sendiri. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.